Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Saat ini di tengah kematian, menguatkan iman kami yang berserah padanya. Tuhan, dengar doa kami, curahkan anugerah-Mu agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon padamu agar dalam hidup kami memancarkan kasih-Mu. Tuhan, dengar doa kami, curahkan anugerah-Mu agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Roma 13 ayat 8 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Demikian nats pembimbing kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 128 ayat 1-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani.
menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terbatas. Kami bersyukur dan menyembah-Mu saat ini, karena kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang hidup kami. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Betapa mulia nama-Mu, begitu agung karya-Mu, dan dahsyat perbuatan tangan-Mu. Ya Bapa Allah pencipta langit dan bumi, nyatakanlah kuasa dan kedaulatan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Sungguh tidak tertandingi karya dan perbuatan-Mu. Sungguh tidak terselami jalan-jalan-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu, mengaku segala kesalahan dan dosa-dosa kami, karena tidak ada satupun kebenaran dalam hidup kami. Bukan yang baik yang kami perbuat, tapi yang jahat. Bukan perintah-Mu yang kami lakukan, tapi kami mengabaikannya. Bukan kehendak-Mu yang kami pikirkan, tapi kehendak dan keinginan kami sendiri. Ya Bapa, betapa sering kami menyakiti orang-orang yang dekat kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, mertua kami, menantu kami, dan teman-teman kami. Bahkan terlebih lagi kami menyakiti hati-Mu ya Bapa. Kami lebih sering menghakimi sesama kami daripada kami mengasihi dan mengampuninya. Ampunilah dosa kami ya Bapa. Sucikanlah dan basuhlah kami dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di Kalvari. Perbaharui dan pimpinlah kami ya Roh Kudus,
agar kami tetap percaya, taat, dan setia sampai akhir, serta ajarilah kami melakukan kehendak dan perintah-Mu. Ya Bapa, kami percaya ketika kami mengakui dosa-dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau Allah yang akan mengampuni dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku, berserah, dan berdoa. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kami sedang berada di hadapan tahta kasih karunia Allah. Dan karena itu ya Bapa kami di surga, kami mengharapkan Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini
dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu mari Roh Kudus arahkan seluruh hati dan pikiran kami kepada firman yang kami baca dan kami renungkan itu. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Salam semua warga Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama yang saya kasihi. Selamat pagi. Saya bersyukur bahwa kita tetap setia beribadah bersama keluarga kita masing-masing, sekalipun hanya dapat dilakukan di rumah. Puji Tuhan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satupun jemaat GKKL yang terinfeksi COVID-19. Itu semua karena perlindungan dan kasih sayang Tuhan serta ketaatan kita pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira disiplin seperti ini perlu kita tingkatkan terus. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan dari Roma 13 ayat 8 sampai 14 di bawah tema membangun keluarga yang saling mengasihi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memiliki dua hutang, yaitu hutang materi dan non-materi. Berkaitan dengan hutang materi, barangkali ada di antara kita yang tidak pernah berhutang sama sekali, atau tidak ada hutang ya. Tapi pada umumnya, setiap manusia itu punya hutang. Dan secara khusus kita sebagai orang-orang Kristen, kita punya dua hutang, yaitu hutang materi dan hutang non-materi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang kita mau bahas adalah hutang materi. Di dalam Roma pasal 13 ayat 8, firman Tuhan katakan demikian, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab
barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dan juga terjemahan King James Version, khususnya pada bahagian ini yang berbunyi, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, kalimat ini memberi kesan bahwa Paulus sedang memberikan dua perintah yang terpisah. Yang pertama, larangan untuk berhutang, dan yang kedua, perintah untuk mengasihi. Padahal, Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat teks dalam bahasa Yunani, teks itu berbunyi demikian. Janganlah kalian berhutang apapun kepada siapapun, kecuali untuk saling mengasihi. Terjemahan ini terlihat di dalam mayoritas versi terjemahan bahasa Inggris. Dari terjemahan ini terlihat bahwa Paulus menganggap mengasihi orang lain sebagai sebuah hutang. Dalam menyikapi hal tersebut, ada seorang penafsir namanya Cranfield. Ia mengatakan bahwa ada dua kemungkinan untuk menerjemahkan induk kalimat dalam nas ini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Sebagai berikut. Yang pertama, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Atau yang kedua adalah, jangan kamu membiarkan kewajiban yang tidak diselesaikan terhadap siapapun juga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita harus membereskan segala kewajiban kita dan tidak membiarkan hutang yang sudah ada harus dilunasi. Nas ini tidak melarang pinjam-meminjam, tetapi nas ini mengingatkan umat Tuhan bahwa setiap hutang harus dilunasi tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Inilah sikap sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita harus berhati-hati dan ingat bahwa hutang materi selalu merupakan suatu pengurasan emosi jasmani, bahkan mungkin rohani bagi yang berhutang maupun yang memberi pinjaman. Berhati-hati dalam hal ini penting, sebab hutang dapat merampok kemampuan orang percaya dalam mendukung perbuatan baik pribadi dan kehidupan persekutuan sebagai orang Kristen. Karena ayat ini dilanjutkan dengan kalimat yang singkat tapi tegas. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Inilah pemikiran kunci dari ayat 8 sampai ayat 10 dari Roma pasal 13. Yang dapat kita bandingkan dalam Yohanes 13 ayat 34, Yohanes 15 ayat 12, Roma 12 ayat 10, 1 Korintus 13, yang semuanya berbicara tentang kasih kepada sesama atau saling mengasihi. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-8, pada bagian yang akhir kalimatnya berbunyi demikian. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Anak kalimat mengasihi sesama manusia tidak menunjuk pada tindakan kasih yang bersifat musiman atau sementara, melainkan kepada mengasihi sesama manusia suatu gaya hidup kasih seperti Kristus. Istilah sesama dalam konteks ini mungkin saja menunjuk kepada sesama saudara seiman, tetapi juga dapat menunjuk kepada orang yang tidak seiman. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen harus mengasihi sesama orang Kristen sebagai saudara seiman. Tetapi juga kita harus mengasihi orang lain yang tidak seiman sebagai sesama manusia, seperti keluarga kita sendiri. Setiap anggota hidup dan melayani bagi kesehatan dan pertumbuhan seluruh tubuh ini. Seperti apa yang diungkapkan dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Sebab jangan sampai karena hutang akhirnya membuat persekutuan kita menjadi renggang. Persekutuan kita menjadi rusak. Persekutuan kita menjadi kacau. Ada yang tidak mau datang ke gereja karena hutang yang belum dilunasi. Atau ada yang tidak mau datang ke gereja karena tidak mau lihat orang yang berhutang itu kok tidak mau bayar-bayar juga utangnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, hutang dapat menguras emosi kita dan merusak persekutuan kita. Itulah sebabnya apabila kita berhutang sebagai tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan,
kita harus melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal yang kedua adalah hutang non-materi. Di dalam Roma pasal 13 ayat 8 dikatakan demikian, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Yang menjadi tekanan saya pada bagian ini adalah, hendaklah kamu saling mengasihi. Dalam bagian ini, Paulus menunjukkan bahwa kasih tidak bertentangan, tidak terpisah, dan tidak hanya sebagai salah satu bagian dari hukum Taurat, tetapi kasih dan hukum Taurat terikat secara erat. Paulus menerangkan keterkaitan ini dalam 3 cara. Kasih adalah pertama pemenuhan, ayat yang ke-8. Yang kedua rangkuman, ayat yang ke-9. Yang ketiga penggenapan, ayat yang ke-10. 3 ide ini jelas tidak terpisahkan. Kasih adalah prinsip yang melandasi semua perintah dan larangan dalam hukum Taurat. Karena itu mengasihi orang lain dapat dikatakan sebagai pemenuhan dan penggenapan hukum Taurat itu. Namun demikian, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, masalah pinjam-meminjam kurang jelas dalam nats ini. Tetapi satu hal yang sungguh jelas, yaitu bahwa kita yang dosanya ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus berhutang besar kepada Dia. Dan dengan mengasihi maka kita mulai melunasi hutang tersebut yang sebenarnya bersifat kekal. Kasih merupakan kewajiban atau hutang yang tidak dapat dilunasi. Karena selalu ada kesempatan baru untuk mengasihi orang lain. Oleh karena itu, selama kita hidup dalam dunia ini, inilah kesempatan bagi kita untuk melunasi hutang kasih karunia yang telah Tuhan karuniakan kepada kita itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 8 ayat 12, Paulus menulis demikian, kita adalah orang berhutang, bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Tetapi dalam pasal ini atau dalam ayat ini, Paulus tidak menjelaskan kita berhutang kepada siapa. Namun dari pasal 13 ayat 8b tadi yang kita telah baca, kita dapat mengerti bahwa kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang kepada sesama kita. Oleh karena Tuhan menyelamatkan kita, kita berhutang kepada Dia, itulah hutang kasih karunia Allah. Hutang kasih karunia Allah itu dapat dilunasi dengan melayani sesama kita. Apakah itu pelayanan secara rohani atau pelayanan secara jasmani, atau kita kenal di gereja, ya. Ada pelayanan di dalam bentuk koinonia, marturia, tapi juga ada pelayanan diakonia. Pelayanan marturia dan juga koinonia adalah bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melunasi hutang kasih karunia kita dalam persekutuan orang percaya, juga dalam misi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam pelayanan diakonia, kita melunasi hutang kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, atau yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan melayani sesama kita. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, hal ini akan menjadi balance dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, hutang ini nggak bisa lunas selama kita hidup dalam dunia ini, tidak akan lunas. Oleh karena siapa sih yang dapat membayar kasih karunia Allah secara sempurna? Nah, itu sebabnya selama kita hidup dalam dunia ini, Tuhan memberikan kita kesempatan dan terus kesempatan baru melunasi hutang kasih karunia yang Tuhan karuniakan kepada si kita. Sebab itu, barang siapa yang mengasihi sesama manusia, barang siapa yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ia sedang memenuhi hukum Taurat ini. Dia sedang melunasi hutang kasih karunia yang dikaruniakan kepadanya. Jadi saudara-saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Dengan kalimat ini, Paulus membuktikan bahwa kewajiban kita untuk saling mengasihi merupakan hutang yang tidak pernah lunas, atau tidak pernah dilunasi, atau tidak pernah terlunasi, yang selalu harus diusahakan untuk dilunasi. Sebab seandainya ada yang sungguh-sungguh mengasihi sama manusia secara sempurna, maka ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dan kita mengerti bahwa tidak ada orang yang berhasil memenuhi tuntutan hukum Taurat. Jadi satu-satunya hutang yang tidak dapat dibayar habis adalah kasih karunia. Hutang kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang harus kita lakukan kepada sesama kita manusia. Nasihat Paulus ini merupakan gema dan uraian lanjut dari ajaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jika orang sungguh mengasihi Allah dan sesama manusia, maka ia pasti menggenapi semua hukum Allah, baik yang mencakup relasi dengan Allah maupun relasi dengan sesama manusia. Inti dari hidup kudus dan benar adalah kasih kepada Allah dan sesama. Sebaliknya, inti dari semua perbuatan dosa adalah tidak mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lebih tajam lagi, semua pelanggaran hukum Allah terhadap sesama disebabkan oleh kasih yang timpang. Kasih yang ditujukan kepada diri sendiri, tetapi tidak didampingi oleh kasih kepada sesama. Sehingga terjadilah hutang kasih, terjadi ketimpangan kasih. Karena kasih ditujukan hanya pada diri sendiri. Kasih menjadi merosot, menjadi egoistis dan penuh hasrat liar yang merendahkan orang lain. Karena egoistis, orang melakukan perbuatan-perbuatan yang adalah lawan dari kasih kepada sesama yang Tuhan perintahkan. Maka terjadilah pelanggaran hukum dalam wilayah sosial. Maksudnya adalah hubungan sosial kita menjadi terganggu. Kita tidak dapat bergaul dengan baik. Kita tidak dapat melayani dengan baik. Kita tidak dapat menyapa dengan baik. Inilah yang saya maksudkan dengan terjadi pelanggaran hukum dalam kehidupan sosial kita. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan orang percaya untuk memiliki totalitas dalam cara hidup baru berhubungan dengan realita barunya di dalam Kristus. Kita baca dalam Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Kita sudah hidup dalam hidup yang baru di mana Kristus memerintah. Sudah saatnya kita bangun dari tidur, meninggalkan hidup lama. Realita hidup baru menjadi alasan untuk menanggalkan semua cara hidup dalam hidup yang lama. Kita dapat baca dalam Roma pasal 13 ayat 12 sampai 13. Menanggalkan atribut hidup lama dikontraskan dengan mengenakan Kristus. Roma pasal 13 ayat 14. Yaitu mengadopsi karakter dan nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Hanya dengan mengenakan Kristus, kita dapat menolak keinginan daging dari kehidupan yang lama. Jadi Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita telah hidup dalam realita baru. Hidup kita pun harus berpadanan dengan nilai-nilai hidup baru ini. Minggu lalu kita telah merenungkan firman Tuhan yang sangat jelas bicara tentang tampil beda. Dan itulah kehidupan kita sebagai orang percaya, harus tampil beda, berbeda dengan dunia ini. Tidak menyesuaikan diri dengan keadaan dunia ini. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih adalah sifat Allah dan hukum Taurat adalah ungkapan sifat Allah. Karena itu semua perintah dan larangan dalam dasar titah atau 10 hukum maupun perintah-perintah lainnya dalam perjanjian lama berintikan kasih. Itu adalah kasih Allah yang bila kita taati akan membuat kita tetap dalam kasih dan damai sejahteranya. Ketaatan kita pun intinya haruslah karena kasih Allah dalam Kristus dan demi kasih kita kepada Allah. Sebab kita harus dapat mentaati Allah sesudah kita menerima kasih Kristus yang membuat kita mengenal Allah secara sempurna. Di dalam mentaati hukum Allah kita memenuhi sifat sosial ilahi yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam kehidupan kita sebagai manusia dan juga sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini.
Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama yang saya kasihi. Dari pembahasan di atas, pertanyaan yang muncul adalah, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita agar kita dapat mengasihi sesama manusia atau dapat mengutamakan sesama manusia dan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan orang lain. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 1-4 berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus pada bagian ini memberikan nasihat-nasihat yang praktis kepada jemaat di Filipi untuk melakukan beberapa kewajiban dengan tujuan supaya jemaat Filipi sehati sepikir dan rendah hati yang ditekankannya berdasarkan teladan Kristus. Filipi 2 ayat 1-11. Supaya mereka rajin dan bersungguh-sungguh di dalam kehidupan Kristen. Ayat 12 sampai ayat 13. Dan menghiasi pengakuan iman Kristen mereka dengan beberapa perilaku yang pantas. Ayat 14 sampai ayat 18. Nah, dalam penguraian ini Rasul Paulus memberikan beberapa hal. Yang pertama, pedoman agung Injil yang disampaikan kepada kita yaitu supaya kita saling mengasihi. Ini adalah hukum kerajaan Kristus, pelajaran dari sekolahnya, lambang keluarganya. Hukum ini digambarkan oleh Paulus dalam ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kita menjadi sehati sepikir ketika kita berada dalam satu kasih. Kita sebagai orang Kristen harus menjadi satu di dalam perasaan, sekalipun kita tidak bisa sepaham. Inilah yang selalu menjadi kekuatan kita dan selalu menjadi kewajiban kita. Cara ini pula lah yang paling mungkin membuat kita memahami satu kepada yang lain dalam melakukan sesuatu dengan baik. Yang kedua, Rasul Paulus mengemukakan beberapa cara untuk mewujudkan hal itu. Yang pertama, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Filipi pasal 2 ayat 3 secara lengkap berbunyi demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Frase tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia menunjukkan bahwa tidak ada musuh yang lebih besar bagi kasih Kristen selain kesombongan dan nafsu. Jika kita melakukan segala sesuatu dengan menentang saudara-saudara kita, maka ini sama dengan melakukan sambil mencari kepentingan sendiri. Apabila kita melakukannya sambil pamer, maka ini berarti melakukannya sambil mencari puji-pujian yang sia-sia. Kedua hal ini merusak kasih Kristen dan menyalakan ketegangan yang tidak Kristiani. Kristus datang untuk melenyapkan segala perseteruan. Karena itu, jangan sampai ada roh pertentangan di antara orang-orang Kristen. Tuhan Yesus datang untuk merendahkan hati kita. Karena itu, jangan sampai ada roh kesombongan di antara kita. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, hal yang kedua, kita harus dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Saya baca kembali Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dari ayat ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus keras terhadap kesalahan kita sendiri dan penuh kasih ketika menghakimi orang lain. Cepat dalam mengenali kekurangan dan kesalahan kita sendiri, tetapi sigap untuk mengabaikan dan membiarkan kekurangan orang lain. Kita harus menganggap kebaikan yang ada pada diri orang lain melebihi kebaikan yang ada pada diri kita sendiri. Karena kitalah yang paling mengetahui bahwa diri kita tidak layak dan tidak sempurna. Inilah yang dimaksudkan dengan menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Hal yang ketiga adalah kita harus menaruh perhatian pada kepentingan orang lain. Filipi pasal 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain bukan dengan rasa ingin tahu dan mau menghakimi, atau seperti orang yang suka mencampuri urusan orang lain, melainkan dengan kasih dan bela rasa Kristiani. Hal mementingkan diri sendiri dapat merusak kasih Kristen kita. Kita tidak boleh hanya mempedulikan nama baik, kenyamanan, dan keamanan kita sendiri, tetapi juga harus peduli hal-hal tersebut pada diri orang lain. Kita juga harus bersukacita akan keberhasilan orang lain dengan tulus, sama seperti keberhasilan kita sendiri. Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri, dan menjadikan masalah mereka seperti masalah kita sendiri. Saudara-saudara warga jemaat GKKL yang saya kasihi, dengan demikian dalam membangun keluarga yang saling mengasihi, kita harus memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, firman Tuhan tidak melarang pinjam-meminjam, tetapi nas ini mengingatkan kita umat Tuhan agar setiap hutang harus dilunasi tepat waktu, sesuai dengan perjanjian yang telah kita sepakati bersama. Yang kedua, kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus berhutang besar kepada Dia, yakni hutang kasih. Karena itu, dengan melaksanakan perintah kasihilah sesama manusia atau mengasihi sesama saudara, kita sedang melunasi hutang kita. Walaupun kasih merupakan kewajiban atau hutang yang tidak dapat dilunasi, karena selalu ada kesempatan baru untuk mengasihi orang lain atau untuk melayani sesama. Yang ketiga, firman Tuhan juga mengajar kita bahwa dalam mengasihi sesama manusia, harus melakukannya dengan rendah hati, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan juga tidak memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan mengutamakan kepentingan orang lain juga. Demikianlah penjelasan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami telah ditebus oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Karena itu kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berhutang kasih kepadamu. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami melunasi hutang kami dengan mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, dengan melaksanakan tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada kami itu, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat di mana Engkau menempatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat, mohon berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama gereja di segala abad dan tempat dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, dalam ibadah hari ini Tuhan sudah mengaruniakan berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, serta berkat persekutuan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami pun bersyukur Engkau memelihara, memberkati kehidupan kami sehari-hari sampai dengan saat ini. Ya Allah, datanglah melawat negara kami Indonesia yang masih menghadapi merebaknya penularan COVID-19, khususnya yang terjadi di tengah-tengah keluarga, di beberapa tempat pendidikan, dan perkantoran. Karuniakan kepatuhan, ketegasan kepada pemerintah, kepada masyarakat, kapanpun dan dimanapun, untuk sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan demi mencegah proses tular-menularnya COVID-19 ini. Kami pun berdoa ya Allah, karuniakan kemampuan kepada pemerintah, kepada masyarakat, untuk memberantas penyebaran paham radikalisme dan terorisme yang mengancam kesatuan dan persatuan negara kami Indonesia. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami jemaat-Mu Gereja Kristus Kebayoran Lama, perlindungan-Mu dan berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari, serta berkati saudara-saudara kami yang menjalankan berbagai jenis usaha produktif. Juga mohon berkat-Mu bagi saudara kami yang rindu mendapat pekerjaan yang baru. Kami pun memohon ya Allah, tambahkanlah pemulihan kesehatan, bahkan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka dirawat. Juga kami mohon lawatan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang lansia, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan bagi anak cucu kami yang masih sekolah secara online. Biarlah mereka tetap punya semangat belajar yang baik, khususnya anak cucu kami yang belajar secara mandiri. Juga berkati ya Allah para orang tua untuk mencukupi biaya dan mendampingi anak cucu mereka masing-masing di tengah-tengah kesibukan mereka masing-masing. Mohon berkat-Mu ya Allah untuk anak-anak sekolah minggu kami yang masih beribadah di rumah masing-masing. Juga guru-guru sekolah minggu dalam menyiapkan materi ibadah. Juga kami mohon berkat-Mu
ya Allah, bagi para orang tua yang mendampingi ibadah anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Ya Allah, tak henti-hentinya kami menyampaikan kepadamu bahwa kami sungguh-sungguh rindu dapat beribadah di gedung gereja, dapat bertemu tatap muka sebagai umat-Mu satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Karuniakan kesabaran kepada kami ya Allah, sampai waktunya tiba. Namun berkati juga ya Allah perjumpaan kami yang kami lakukan secara online. Akhirnya kami pun mohon berkat-Mu ya Allah bagi tim ibadah, para hamba Tuhan, para aktivis yang dengan setia mempersiapkan setiap ibadah, khususnya secara online ini. Inilah doa kami ya Allah, yang kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita datang membawa persembahan kita. Dan saat ini dengarkanlah firman Tuhan yang mengantar kita membawa persembahan. Dari Lukas 6 ayat 38 demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Andaikan aku lakukan yang mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar setia,
kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita dengarkan penegasan warta jemaat GKKL selama seminggu ke depan sebagai berikut. Persembahan perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening BNI nomor 0043078880 atas nama Neni Suryani garing Anastasia R. Hiki GKJ Kebayoran Lama, atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Diogenes Takalapeta MDiv yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Demikian juga dengan penatua yang telah ambil bagian, pemusik oleh tim musik ibadah online, PPJ oleh Saudari Priska dan Saudara Lalendra, pembacaan Alkitab oleh Saudari Yona, Bapak Iswanto Hadisaputro, dan Ibu Ari Supriyanti, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Minggu ini 31 Agustus sampai 6 September 2020, yaitu Bapak Iswanto Hadisaputro, Penatua Iwayan Polos Yonatan, Bapak Stefanus Irianto Andreas, dan Bapak Redikson Munte. Inilah pesan ulang tahun. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan.
Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.